Halo teman-teman, selamat datang di channel Belajar Tanpa Batas, tempat di mana pengetahuan dan inspirasi bertransformasi menjadi kekuatan untuk mencapai impian. Di episode spesial kali ini, kita akan mengeksplorasi sebuah topik yang sangat penting dalam setiap perjalanan belajar kita, yaitu motivasi dalam dunia pendidikan. Ya, motivasi. Kekuatan tak terlihat yang mendorong kita untuk terus belajar, tumbuh, dan mencapai tujuan kita. Kami akan membongkar misteri motivasi dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk meraih kesuksesan dalam belajar. Tidak hanya itu, kita juga akan mempelajari beberapa teori motivasi paling berpengaruh yang telah memberikan dampak besar pada cara kita belajar dan mengajar. Teori-teori seperti Hierarchy of Needs oleh Abraham Maslow, teori self-determination oleh Edward Deci dan Richard Ryan, dan teori achievement goal oleh John Nichols dan Carol Dweck. Sungguh sebuah petualangan yang luar biasa yang menanti kita semua. Jadi, mari kita bersama-sama melangkah dalam perjalanan ini, memahami lebih dalam tentang apa yang mendorong kita, dan bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan itu untuk belajar dan berkembang tanpa batas. Jadi, siapkan diri Anda, teman-teman. Karena kita akan memulai sebuah perjalanan yang akan mengubah cara kita melihat belajar dan memotivasi diri kita sendiri dan orang lain. Mari kita mulai petualangan ini. Selamat bergabung dalam perjalanan belajar tanpa batas. Mari kita mulai dari pengertian motivasi. Teori motivasi adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana perangsang dan kebutuhan mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang. Ada banyak teori motivasi, dan beberapa di antaranya sangat relevan untuk pendidikan. Berikut adalah 3 di antaranya, teori motivasi Hierarchy of Needs atau hierarki 5 kebutuhan oleh Abraham Maslow. Maslow berpendapat bahwa kebutuhan dasar manusia harus dipenuhi sebelum mereka dapat memusatkan perhatian pada belajar dan berkembang. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan fisiologis, keamanan, kasih sayang dan kehormatan sebelum mereka dapat mencapai aktualisasi diri, yaitu mengembangkan dan memenuhi potensi mereka. Teori motivasi achievement goal oleh John Nichols dan Carol Dweck. Teori ini mengklaim bahwa motivasi belajar dipengaruhi oleh tujuan yang diinginkan siswa. Apakah itu untuk mencapai penguasaan belajar dan memahami atau untuk menunjukkan kemampuan untuk mendapatkan penilaian yang baik atau pujian? Motivasi sangat penting dalam pendidikan karena berperan penting dalam keterlibatan siswa, pencapaian akademik, dan kesejahteraan psikologis mereka. Siswa yang termotivasi memiliki kemungkinan lebih besar untuk meluangkan waktu dan usaha untuk belajar, mencapai hasil yang lebih baik, dan merasa lebih puas dengan pengalaman belajar mereka. Selain itu, motivasi dapat membantu siswa dalam mengatasi tantangan dan rintangan, dan mendorong mereka untuk terus belajar dan berkembang sepanjang hidup. Bagi pendidik, memahami dan memanfaatkan teori motivasi dapat membantu mereka merancang dan mengimplementasikan strategi yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow adalah model yang menyarankan bahwa manusia memiliki serangkaian kebutuhan yang disusun dalam bentuk hierarki, dari kebutuhan paling dasar hingga kebutuhan yang paling abstrak dan kompleks. Menurut Maslow, ada 5 tingkat dalam hierarki ini. 1. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini mencakup aspek-aspek dasar untuk bertahan hidup, seperti makan, minum, tidur, dan tempat tinggal yang aman. Dalam konteks pendidikan, siswa yang kelaparan, dehidrasi, atau kekurangan tidur mungkin sulit berkonsentrasi, menjadi mudah marah, atau bahkan tertidur di kelas. Untuk memenuhi kebutuhan ini, sekolah dapat menyediakan program makan siang gratis atau berbiaya rendah, memastikan akses ke air minum yang bersih, dan mendorong jadwal yang memungkinkan siswa mendapatkan tidur yang cukup. 2. Kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, kebutuhan berikutnya dalam hierarki adalah keamanan dan rasa aman. Siswa harus merasa aman secara fisik dan emosional di sekolah. Jika mereka merasa takut atau terancam, hal ini dapat mengganggu konsentrasi dan kemampuan belajar mereka. Untuk memenuhi kebutuhan ini, sekolah dapat memastikan lingkungan yang aman dan mendukung dengan menjaga keamanan fisik dan mempromosikan lingkungan yang bebas dari pelecehan dan intimidasi. Selain itu, kebijakan dan prosedur yang jelas dan konsisten juga dapat membantu menciptakan rasa stabilitas dan prediktabilitas. 3.
kebutuhan sosial atau kasih sayang, ini adalah kebutuhan untuk memiliki hubungan sosial, seperti persahabatan dan perasaan terhubung dengan komunitas. Di sekolah, hal ini dapat dicapai dengan mendorong kerjasama dan interaksi antara siswa, baik dalam konteks akademik maupun ekstrakurikuler. Selain itu, guru dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan ini dengan menunjukkan empati kepada siswa. Kebutuhan penghargaan, setelah kebutuhan sosial terpenuhi, siswa akan mencari penghargaan dan pengakuan. Mereka ingin merasa berharga dan memiliki kepercayaan diri. Di sekolah, ini bisa berarti memberikan umpan balik positif dan menghargai usaha dan prestasi siswa. Ini bisa melalui pujian verbal, penghargaan, atau sistem reward lainnya. 5. Kebutuhan aktualisasi diri, ini adalah kebutuhan untuk mencapai potensi penuh dan menjadi semua yang Anda bisa menjadi. Di sekolah, ini berarti memberi siswa kesempatan untuk mengeksplorasi minat mereka, mengembangkan keterampilan dan bakat mereka, dan merasa bahwa mereka dapat mencapai tujuan akademik dan pribadi mereka. Ini bisa melalui berbagai aktivitas dan peluang belajar, seperti proyek kreatif, kursus elektif yang menarik, dan program mentorship. Dengan memahami dan memenuhi kebutuhan ini dalam urutan yang sesuai, pendidik dapat membantu siswa merasa termotivasi, terlibat, dan siap untuk belajar dan berkembang. Teori self-determination yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan adalah teori motivasi manusia yang berfokus pada bagaimana lingkungan dan kondisi sosial mempengaruhi perilaku dan motivasi manusia. Teori ini menekankan bahwa manusia memiliki 3 kebutuhan psikologis intrinsik dasar: kebutuhan akan kompetensi, kebutuhan otonomi, dan kebutuhan hubungan antar pribadi atau relasi. Jika ketiga kebutuhan ini terpenuhi, teori ini mengatakan bahwa manusia akan memiliki motivasi intrinsik yang kuat dan akan berperilaku dengan cara yang sehat dan efektif. 1. Kebutuhan akan kompetensi. Ini merujuk pada keinginan untuk merasa mampu dan efektif dalam interaksi dengan lingkungan sekitar. Orang merasa termotivasi untuk menguasai tantangan dan mengejar kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Guru dapat membantu memenuhi kebutuhan siswa untuk kompetensi dengan memberikan umpan balik konstruktif, menetapkan tujuan yang dapat dicapai namun menantang, dan memberikan peluang bagi siswa untuk menunjukkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Misalnya, guru bisa merancang proyek atau tugas yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan dan menunjukkan pemahaman mereka tentang materi pelajaran. 2. Kebutuhan akan otonomi. Ini adalah kebutuhan untuk merasa sebagai penyebab perilaku sendiri, atau dengan kata lain, merasa bahwa kita memiliki kontrol dan pilihan dalam tindakan kita. Ini tidak berarti bekerja dalam isolasi, melainkan merasa bahwa kita bebas mengejar minat dan tujuan kita sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan siswa akan otonomi, guru bisa memberikan pilihan dalam tugas dan proyek, memungkinkan siswa untuk membuat keputusan tentang cara belajar, dan mendorong pengeksplorasian dan penemuan mandiri. Misalnya, guru bisa memberikan daftar topik dan membiarkan siswa memilih topik yang mereka ingin pelajari lebih lanjut. 3. Kebutuhan akan hubungan antar pribadi atau relasi. Ini adalah kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain, merasa dihargai dan dihormati, dan memiliki perasaan memiliki komunitas atau kelompok. Relasi, membangun hubungan positif dengan siswa dan antar siswa, adalah aspek penting dalam memenuhi kebutuhan relasi. Guru bisa melakukan ini dengan menunjukkan empati, mendorong kerjasama dan rasa komunitas di kelas, dan menghargai setiap siswa sebagai individu. Misalnya, guru bisa mendorong kerja kelompok atau proyek kolaboratif yang mendorong siswa untuk bekerja bersama dan mendukung satu sama lain. Dengan memahami dan memanfaatkan teori self-determination dalam pendidikan, guru bisa membantu menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi siswa untuk belajar dan berprestasi, serta mendukung perkembangan mereka secara keseluruhan. Dan itulah perjalanan kita hari ini teman-teman, membahas tentang kekuatan luar biasa dari motivasi dalam dunia pendidikan. Kita telah menelusuri beberapa teori motivasi penting dan bagaimana teori tersebut dapat diaplikasikan untuk membantu kita belajar dan berkembang dengan lebih baik. Tapi ingat, teori dan pengetahuan ini hanya alat. Kekuatan sebenarnya ada di dalam diri kita masing-masing, dalam kemauan kita untuk belajar, tumbuh, dan mencapai tujuan kita. Jadi, teruslah terinspirasi, teruslah belajar, dan teruslah bergerak maju.
Karena di sini, di channel Belajar Tanpa Batas, kita percaya bahwa tidak ada batas untuk apa yang bisa kita capai. Terima kasih telah bergabung dengan kami di episode ini. Jangan lupa untuk klik, share dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya, teruslah belajar dan berbagi, karena pengetahuan adalah kekuatan yang membawa kita ke puncak dunia. Ini adalah channel Belajar Tanpa Batas, tempat belajar adalah petualangan tanpa akhir. Sampai bertemu lagi.